Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian mengenal to be. Tadi kita udah belajar tentang subjek dan verb ya. Sekarang apa itu to be? Nah, to be ini bagian dari verb juga. Kita akan bahas satu persatu tentang to be ini ya. Jadi harapan saya kalian sudah clear dan setelah menonton video ini kalian clear tentang to be dan verb. Kapan to be itu digunakan? Pertama, to be itu bisa digunakan sebagai pengganti verb. Artinya, di dalam kalimat itu tidak ada verb, maka diletakkanlah to be. Kenapa? Karena satu kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Kalau kalimat hanya memiliki subjek saja, tidak memiliki verb, berarti kalimat itu salah atau tidak bisa dianggap sebagai kalimat. Jadi ketika kita sudah memiliki subjek, verbnya tidak ada, berarti gunakan to be. Nah, dalam kondisi apa to be itu menggantikan verb? Pertama, ketika subjek bertemu dengan kata sifat. Adjective. Adjective artinya kata sifat. Seperti misalnya contoh, she is beautiful. Ya. Di sini kata sifatnya apa? Beautiful. Kalau kita mengatakan she beautiful, salah. Kenapa? Harus ada verb di sini. Sedangkan beautiful itu bukan verb. Makanya karena ini adjektif, subjek, she, beautiful adjektif, maka sebagai pengganti verbnya ditambahkanlah to be. Kemudian dalam kondisi apa lagi to be itu menggantikan verb? Ketika bertemu dengan kata benda atau noun. Misal, he is a teacher. Kalau misalnya kita hanya tulis he, a teacher, subjeknya he, a teacher, teacher ini noun, kata benda, bisa dipegang ya. Kalau dia kata benda, berarti kalau kita mengatakan he, a teacher, salah. Kenapa? Tidak ada verb berarti, hanya ada subjek aja. Berarti agar maaf, agar kalimat ini menjadi benar, tambahkan to be. Berarti apa? To be itu menggantikan verb dalam kalimat ketika subjek bertemu dengan adjektif atau bertemu dengan kata benda. Itu saja. Ya. Kemudian, yang kedua, bisakah to be bertemu dengan verb? Bisa. Asalkan dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah bertemu dengan verb ing. Misal, she reading a novel now. Kan ada kata she dengan reading. Reading ini kan asal katanya dari verb read. Kemudian ditambahkan ing. Kita tidak bisa menuliskan she reading saja. Kenapa? Ini ada verb ing, maka harus ditambahkan to be. Jadinya she is reading. Ini bentuk continuous. Jadi ketika to be bertemu dengan verb ing, bentuk tensesnya nanti continuous. Ya. Yang kedua adalah ketika to be bertemu dengan verb 3. Verb ketiga. Misal, the car was repaired by my father last night. To be-nya apa di sini? Was. Kenapa ada di sini was-nya? Karena repair-nya verb 3. Maka jadinya bentuk pasif. Subjeknya car. Nah, ketika ditanyakan, bisakah to be bertemu dengan verb? Bisa. Dalam dua kondisi. Yang pertama dalam bentuk continuous tense, to be ditambah dengan verb ing. Yang kedua adalah bentuk pasif, to be ditambah dengan verb 3. Nah, ini tentang to be. Jelas ya? Nah, apa saja to be? Kita ada 3 tenses ya. Present tense, perfect tense, past tense. Di video selanjutnya, saya akan bahas secara spesifik tentang tenses. Untuk sekarang, pahami saja apa to be untuk masing-masing subjek.
Jadi masing-masing subjek itu punya to be yang berbeda. Dan sudah berpasangan, sudah aturan. Jadi tidak bisa kita rubah. Misal, I, kalau untuk simple present dia ketemu am. You are, they are, we are, she, it, is. Kalau masuk perfect tense, semuanya menggunakan been. Kalau past, simple past, I ketemu was. You, they, we, were, she, it, was. Bisa nggak you ketemu is? Tidak. Bisa nggak they ketemu was? Tidak. Bisa nggak he ketemu are? Tidak bisa. Jadi sudah ada ketentuan. Jadi bagaimana biar bisa paham? Hafalkan. Ini tidak sulit. Soal tensesnya bagaimana? Nanti di video selanjutnya saya akan bahas secara spesifik. Untuk sementara ini, hafalkan masing-masing subjek, to be-nya apa. Jelas? Ya. Nah, sekarang di video sebelumnya kita sudah belajar tentang subjek dan verb. Dan sekarang to be. Verb atau to be ya. Jadi verb, ketika saya mengatakan verb, itu berarti termasuk juga to be ya. Nah, saya ada beberapa kalimat di sini. Nah, setelah belajar tentang subjek dan verb termasuk to be, tugas kalian adalah, saya akan tunjukkan satu persatu kalimatnya, dan kalian tentukan yang mana subjek dan mana verbnya. Siap? Oke. Kalimat pertama. John and Sam are my classmates. Yang mana subjeknya? Iya, John and Sam. Verbnya are. Dalam kalimat ini ada verb atau tidak? Tidak ada. Tapi ada to be, are. Nah, di dalam TOEFL, kalau belajar di sekolah TOEFL, verb di sini dianggap, are di sini dianggap verb. Ya. Bukan karena are itu sebuah verb, tapi posisinya sebagai predikat seperti verb, kata kerja ya. Kalimat kedua, yang mana subjek, yang mana verb? Ayo. Subjeknya houses, kemudian verbnya were renovated. Ada to be kan, were. Tebak, renovated itu apa? Verb ing atau verb 3? Verb 3 ya. Jadi dalam kalimat kedua ini to be ketemu verb 3. Kalimat ketiga. The milk and the cookies were bought from the nearby supermarket. Subjeknya milk and cookies. Verbnya ada to be were. Both verb ketiga. Berarti ini verb ing atau verb 3? Verb to be plus verb 3. Jadi were, both adalah verbnya. Jelas ya? Nah, yang terakhir. The staff and the police officers have been trying to evacuate the visitors from the building. Apa subjeknya? Staff and police officers. Verbnya apa di sini? To be-nya been ya. Kemudian ada have, ada trying. Berarti ini bentuk continuous, di mana to be ketemu verb ing. To be been ketemu verb ing trying. Jadi verbnya apa di sini? Have been trying. Jelas ya? Nah, inilah tentang to be. Di video pertama kita belajar tentang subjek dan verb. Nah, video yang kedua ini saya jelaskan tentang to be, bagian dari verb. Nah, sekarang sudah menonton dua video ini, saya harapkan semoga kalian bisa memahami yang mana subjek dan verb di dalam kalimat, ya. Jelas ya? Semangat ya. Let's break the limit.